Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya orang yang memiliki hati yang lembut. Energi positif yang keluar dari dirinya bisa dirasakan oleh alam sekitarnya. Apa ciri-ciri orang yang hatinya lembut itu? Minimal ada 3 ciri-ciri orang yang memiliki hati yang lembut itu. Yang pertama adalah orang yang hatinya lembut terbuka untuk menerima nasihat. Dia rindu dengan nasihat. Kalau ada orang datang memberikan nasihat kepada dia, dia akan berterima kasih. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, lalu diberikan nasihat oleh orang lain, dia mengucapkan, terima kasih wahai saudaraku. Kenapa dia rindu dengan nasihat? Karena hatinya lembut. Orang ini sesungguhnya sedang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apakah dia kaya, dia miskin, dia berpangkat, dia orang terhormat atau tidak, dalam kerugian. Siapa yang tidak merugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dia memberikan nasihat. Wa tawasaw bis sabar, dan saling memberikan nasihat itu dalam kesabaran. Maka orang yang hatinya lembut, dia rindu dengan nasihat. Dia suka kalau diberikan nasihat, karena nasihat itu bagi dia adalah nutrisi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua adalah mereka yang selalu mengingat Allah dan mengalir air matanya. Mereka memandang kepada Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Direnungkan kebaikannya Allah, direnungkan nikmat Allah, direnungkan sayangnya Allah kepada dia. Di tengah malam dia berada dalam zawiyahnya, di tempat zikirnya, melindang air matanya. Fafadat ainah, berlinang air matanya. Dan orang seperti ini juga akan mendapatkan perlindungan Allah di akhirat nanti. Di antara 7 golongan yang akan dilindungi Allah di akhirat nanti, salah satunya adalah mereka yang mengingat Allah dalam kesendirian, kemudian menetes air matanya. Ketahuilah, ada 2 tetesan yang keluar dari seorang hamba, dari tubuhnya. Dengan itu dia tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tetesan darahnya para syuhada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah tetesan air mata hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mudah menangis, hatinya lembut. Maka ada anjuran, menangislah. Kalau tidak bisa menangis, pura-pura menangislah. Karena itu akan membuat hatimu lembut. Hati yang lembut akan melahirkan cahaya. Dan yang ketiga adalah orang yang hatinya lembut itu suka mendoakan saudaranya yang lain. Tidak ada hasad, iri, dengki dalam hatinya, karena hatinya lembut. Di tengah malam dia berdoa kepada Allah, selamatkan diriku ya Allah, selamatkan keluargaku ya Allah. Tapi di samping dia berdoa untuk dirinya, dia juga berdoa untuk orang lain. Dia berdoa untuk saudara-saudaranya. Dan doa seorang saudara kepada orang lain, kepada saudaranya, di mana saudara yang didoakan itu tidak tahu,
mustajabah. Da'watul mar'il muslim li akhihi fi zahril ghaibi mustajabatun. Begitu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda. Kalau ada seorang sahabat berdoakan sahabatnya sementara yang didoakan tidak tahu, maka doa itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikabulkan? Di kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang mengaminkan doanya. Aminkan ya Allah, kabulkan ya Allah doa orang hamba ini. Dan malaikat juga mengatakan walaka misluh, kamu juga mendapatkan kebaikan dari doa yang engkau berikan kepada sahabatmu. Maka oleh karena itu jangan pelit berdoa. Doakan sahabat-sahabat kita, doakan saudara-saudara kita. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan duitnya kita, paling tidak bantulah mereka dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan, mari kita melatih jiwa kita, riyadhah, melatih jiwa kita agar kita memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut suka menerima nasihat, hati yang lembut ingat kepada Allah, menangis air matanya. Yang ketiga, hati yang lembut itu dia suka mendoakan saudaranya seiman. Selamat menempuh ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memiliki hati yang lembut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.